Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Coba Ibu mau tanya, sudah siap untuk belajar matematika lagi hari ini? Bersama dengan Ibu Revita. Sudah siap? Sudah siap ya? Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajarannya, berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa di rumah masing-masing. Silahkan kita mulai dulu berdoa ya. Hebat, semuanya sudah berdoa sebelum belajar ya. Baik, sekarang Ibu ingin memastikan apakah anak-anak sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah? Lalu, apakah sekarang anak-anak sudah duduk dengan nyaman di tempat belajarnya masing-masing? Sudah juga? Oke, kalau begitu kita siap untuk memulai pembelajaran matematika hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Semangat anak-anak! Dalam pembelajaran matematika hari ini, kita akan belajar tentang apa itu pengukuran panjang. Kemudian, kita akan mengenal alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Lalu kita akan mengetahui satuan-satuan panjang, kemudian bagaimana cara menggunakan alat pengukur panjang dan kegunaannya masing-masing. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ayo sekarang anak-anak amati ya. Ibu Revita memiliki sebuah pensil mekanik dengan panjang 14 cm. Apakah benar panjang pensil milik Ibu Revita itu adalah 14 cm? Benar tidak ya? Memangnya, bagaimana cara kita mengetahui berapa panjang dari suatu benda? Ada yang tahu tidak bagaimana caranya? Ya, jadi cara untuk kita mengetahui panjang dari suatu benda adalah dengan melakukan pengukuran panjang, yaitu kegiatan untuk mengukur panjang suatu benda menggunakan alat mengukur panjang. Coba diingat lagi, tadi berapa panjang pensil milik Ibu Revita? 14 cm ya? Nah, sentimeter itu adalah salah satu jenis satuan baku dari panjang. Kemudian coba, pernah tidak anak-anak pergi ke kolam renang? Di kolam renang biasanya ada kedalaman. Nah, kedalamannya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, meter itu adalah salah satu jenis satuan baku panjang juga. Kemudian, jika kita lihat di penggaris, ada garis yang kecil-kecil. Itu namanya milimeter. Milimeter juga merupakan salah satu jenis satuan baku panjang. Tadi Ibu menyebutkan penggaris ya? Nah, penggaris itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Ada yang lain lagi nih, seperti meteran, ada jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kita akan mempelajari tentang hal-hal ini ya hari ini. Yang pertama ada penggaris. Nah, penggaris ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Satuan bakunya adalah sentimeter. Contoh benda yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris adalah yang pertama misalnya untuk mengukur panjang buku, kemudian yang kedua mengukur panjang tempat makan, yang ketiga mengukur panjang kotak, dan masih banyak lagi benda yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Yang kedua adalah meteran. Sesuai dengan namanya, meteran ini satuan baku panjangnya adalah meter. Nah, meskipun di dalam meteran ini ada sentimeternya, tetapi meteran ini lebih difokuskan untuk mengukur panjang dengan satuan meter. Contoh benda yang dapat diukur dengan menggunakan meteran adalah panjang pintu, panjang papan tulis, panjang rumah. Nah, selain itu, meteran juga dapat digunakan untuk mengukur jarak di antara kedua benda atau banyak benda. Anak-anak, benda yang diukur menggunakan meteran itu adalah benda yang panjangnya melebihi panjang dari penggaris. Biasanya itu benda itu memiliki panjang yang sampai bermeter-meter.
1 meter itu memangnya berapa sih? Ada yang tahu tidak? Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Biasanya kita hanya menggunakan penggaris itu sampai ukuran 100 cm. Jadi kalau untuk yang lebih dari 100 cm atau lebih dari 1 meter, kita lebih baik menggunakan meteran karena akan lebih mudah untuk mengukur panjangnya. Seperti itu ya. Jadi jika anak-anak diminta untuk mengukur panjang pintu, apa yang harus digunakan? Penggaris atau meteran? Ya, benar sekali. Karena panjang pintu itu melebihi panjang penggaris karena sampai melebihi 1 meter, sehingga kita lebih baik menggunakan meteran agar lebih mudah dan lebih tepat mengukurnya. Seperti itu ya. Yang ketiga ada jangka sorong, yaitu alat untuk mengukur panjang dengan satuan baku panjangnya adalah sentimeter dan milimeter. Biasanya jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran, seperti untuk mengukur diameter benda. Lalu selain itu juga dapat mengukur ketebalan benda dan kedalaman benda. Nah, contoh-contoh benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong yang pertama ada kancing baju, yang kedua kelereng, yang ketiga ada mur ataupun pensil. Itu juga dapat digunakan jangka sorong untuk mengukur panjangnya. Yang keempat ada mikrometeskop. Alat ini satuannya adalah sentimeter dan milimeter. Kemudian sama seperti jangka sorong, mikrometeskop ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang berbentuk bulat, untuk mengukur diameter benda, mengukur kedalaman benda, dan ketebalan benda. Benda yang biasanya diukur menggunakan mikrometeskop, contohnya adalah yang pertama, ketebalan kunci, ketebalan kabel, ketebalan lempengan baja. Nah, mikrometeskop ini lebih teliti daripada jangka sorong. Anak-anak sudah mengenal 4 alat untuk mengukur panjang. Sekarang kita cari tahu bagaimana cara mengukur benda menggunakan alat-alat tersebut. Yang pertama menggunakan penggaris. Coba dibuka percakapannya pada buku tema 5 halaman 7. Nah, Benny menanyakan kepada ibunya bagaimana cara menggunakan penggaris. Kemudian ibu Benny menjawab, cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda yang akan diukur. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama harus diingat untuk mengukur panjang benda, angka 0 harus sejajar atau lurus pada pangkal benda yang akan diukur panjangnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang ayo kita praktikkan cara mengukur panjang menggunakan penggaris. Selanjutnya, cara mengukur benda menggunakan meteran. Yang pertama, siapkan meterannya dan benda yang akan diukur panjangnya. Ayo diingat lagi, benda yang diukur dengan menggunakan meteran adalah benda yang panjangnya melebihi panjang penggaris. Biasanya yang ukurannya sampai bermeter-meter. Nah, yang kedua adalah mengukur benda harus dimulai dari angka 0. Angka 0 pada meteran harus didekatkan sejajar pada pangkal benda. Karena biasanya di meteran itu ada pengaitnya, jadi pengaitnya itu adalah angka 0-nya. Jadi pengaitnya dikaitkan kepada benda yang akan diukur panjangnya. Yang keempat, kemudian setelah ditempelkan pengaitnya, lalu ditarik meterannya sepanjang benda yang akan diukur. Kemudian yang terakhir adalah sesuaikan angka terakhir yang menempel pada ujung benda.
Sekarang kita sudah mengetahui yang pertama pengukuran panjang, yaitu kegiatan mengukur panjang benda menggunakan alat pengukur panjang. Yang kedua, alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Yang ketiga, kita sudah mengetahui tentang satuan panjang, ada sentimeter, milimeter, meter. Nah, kemudian kita juga sudah mengetahui kegunaan dari alat-alat pengukur panjang. Yang terakhir, kita sudah mengetahui cara menggunakan alat pengukur panjang. Hebat, sekarang anak-anak sudah mengetahui 5 hal yang kita pelajari hari ini. Sudah paham semua kan anak-anak? Ibu yakin semuanya sudah pada paham ya. Hebat kelas 2. Nah, sekarang saatnya kita berlatih. Ayo mengerjakan tugas. Ada 2 tabel di sana. Anak-anak silahkan cari 2 benda yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometerskop. Kemudian nomor 5, tugasnya juga dijawab ya. Tugasnya dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Kemudian yang pertama ingin ibu ingatkan adalah sebelum mengerjakan tugas, tulis terlebih dahulu nama dan kelasnya. Kemudian tugasnya difoto lalu diupload ke Google Classroom Matematika kelas 2. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat terus dipahami oleh anak-anak dan dapat bermanfaat untuk anak-anak ya. Amin ya robbal alamin. Semangat selalu belajarnya anak-anak. Kerjakan tugasnya secara mandiri ya. Tetap di rumah saja dan lakukan protokol kesehatan yang berlaku. Oke? Sip, hebat kelas 2. Kalau begitu, sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Revita dalam pembelajaran matematika minggu depan. Bye.